Pak, apa itu yang dimaksud dengan saham, Pak? Ya, saham itu merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu, Pak, itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga itu. Sehingga kalau Bapak dan Ibu memiliki saham, Ya. sebetulnya Anda adalah pemilik perusahaan. Ya, Pemilik perusahaan ya? betul? Meskipun cuma satu lembar itu bisa? Yes. Oke. Definisinya satu lembar itu, Anda sudah memiliki perusahaan. Oke. Anda sudah berhak untuk datang ke rapat umum pemegang saham, Pak. Anda bahkan berhak untuk memberi suara. Oke. Saat perusahaan membagikan dividen, Ya. itu pun Anda mendapatkan dividen. Dividen itu adalah sebuah keuntungan ya, Pak ya? Ya, Yang dari perusahaan yang akan dibagikan berapa lama sekali gitu ya? ya. Oke. Biasanya dividen itu diberikan oleh perusahaan setahun minimal sekali. Minimal Terkadang bisa 2 kali. Ya. Ya. Saat perusahaan itu laba. Ya. Kalau nggak laba, nggak Ya, bisa dibagi. otomatis nggak ada yang dibagi, Pak. Nggak ada yang dibagi. Baik. Makanya harus memilih saham yang betul-betul memiliki keuntungan Oke. yang menarik, Pak. Nah, jadi sekarang gini Pak, di masyarakat itu kontroversi tentang kata saham itu masih terlalu banyak Pak. Betul, Pak. Masyarakat kita itu kadang mendefinisikan saham itu dengan judi. Sebenarnya saham itu sama judi sama nggak sih Pak? Sebetulnya beda, Pak. Jadi seringkali kalau saya mengatakan semuanya itu kalau mau dibuat judi juga bisa, Pak. Mobil lewat pun ganjil lo genep, Pak. Ya, ya. Jadi kalau definisi saya judi itu adalah kita memberikan sebuah investasi atau sebuah apa namanya, ya istilahnya pertaruhan ya. Iya. Dalam artian kita nggak menguasai apapun, kemudian kita mau berinvestasi Iya. hal itu. Dan bukan hanya investasi, Pak, bisnis pun juga. Oh ya, bisnis itu ada. Ya. Misalkan Bapak mau buka restoran, Betul. Bapak nggak bisa masak. Iya. Kemudian tapi Bapak mau rekrut chef gitu. Betul. Terus kemudian Bapak buka restoran itu. Iya. Pertanyaannya, pasti laku nggak, Pak? Belum tentu. Bapak tahu nggak kalau sampai misalkan ada manipulasi dari Betul. chefnya itu? Korupsi di dalam. Nah. Ya. Itu kan sama dengan Bapak judi. Betul. Kecuali kalau Bapak ini memang chef. Ya. Bapak menguasai tentang restoran, Betul. manajemen restoran. Anda buka restoran, itu Anda nggak judi. Iya. Tapi kalau nggak ngerti kemudian masuk bisnis tersebut, itu judi. Nah, ini banyak masyarakat yang menilai saham itu judi gara-gara dia tidak tahu, dengar rumor sana rumor sini. Betul. Kayak Pak Tony, pengalaman Pak Tony itu ya Pak ya. Iya. Nah, itu ada unsur gamblingnya juga Pak ya. Jelas, Pak. Iya. Karena iya. kita hanya membeli sesuatu tanpa kita mengetahui tentang itu. Fundamentalnya apa gitu ya. Yang lebih parah, mereka hanya mendapatkan rumor burung, Pak, kabar burung. Oh. Nah, sebetulnya yang berjudi itu adalah mereka. Oke. Bukan sahamnya yang judi, Oke. tapi pengambilan keputusan Iya. mereka Iya. untuk beli saham tertentu, itulah yang judi. Iya. Yang parah, Pak, saya pernah bertanya. Ada orang investasi sebuah saham. Iya. Saya tanya, singkatannya saham itu apa? Iya. Itu mereka nggak bisa jawab loh. Singkatan namanya aja nggak Iya. bisa jawab. Iya. Misalkan kalau saya tanya Pak Chandra, BBCA, kira-kira sahamnya perusahaan apa? BBCA ya sahamnya Bank BCA. Nah, tahu kan, Pak? Tahu. TLKM, Pak. Ya, kalau Bapak tanya saya tahu semua, Pak. Telkom, iya kan? Telkom. Nah, kemudian Astra Internasional, ASI dan segala macam. Nah, berarti kita tahu minimal bisnisnya. Oke. Nah, kalau orang itu sampai ditanyain kode saham apa, kemudian perusahaannya, nama singkatannya aja nggak tahu, Nggak tahu. apalagi laporan keuangannya, Pak. Dan Dan dia beli saham itu, Pak. Nah, Itulah namanya judi. Namanya judi. Bukan Oke. sahamnya yang judi, orangnya yang judi. Tidak tahu sifat usahanya, Iya. apalagi kenal pemiliknya, Nah. karakter pemilik perusahaannya. Betul. Tapi kita langsung berani taruh uang kita di sana. Betul. Kalau nama singkatannya aja nggak tahu, pemiliknya pasti nggak tahu. Ya. Kemudian laporan keuangannya pasti nggak lihat. Iya kan? ya. Nah, terus apa landasan dia itu? Betul. Wah, ini menarik. Ini bahasanya lebih mendalam. Ini pasti pikirannya masyarakat itu berpikir saham itu haram. Ternyata bisnis pun kalau kita tidak menguasai, itu pun kita juga ada unsur gamblingnya ya. Betul, Itu yang jadi masalah. Betul. Baik. Nah, sekarang gini Pak. Woi, ini masyarakat, terutama teman-teman kita yang
sahabat SP30 yang beragama Islam, Ya. mereka itu di masyarakat ada konotasinya. Ya. Seringkali yaitu kabar burung itu, Pak. Ya. Nggak tahu burung apa, kakak tua atau kutilang, saya juga nggak tahu. Tapi mereka tuh langsung mendefinisikan saham itu haram, Pak. Nah, Sebenarnya ini gimana menurut nggak Pak? tepat, Pak, ya. Kurang tepat ya. Karena saham ini pun dari Bursa Efek Indonesia sudah menerbitkan Ya. yang namanya saham syariah. Saham syariah. Nah, yang namanya saham syariah Mm-mm. otomatis sudah memenuhi ketentuan daripada MUI, Mm-mm. ketentuan mengenai saham syariah, Pak. Oke. Jelas kalau saham itu rokok, Ya. itu nggak masuk, Pak. Nggak masuk ya. Saham itu bir, Nggak masuk. Oke. Ya. Saham itu perbankan karena ada ribanya, Iya. itu nggak masuk. Oh, gitu. Nah, tapi saham-saham misalkan yang transportasi, Iya. itu kan nggak ada kaitannya, Pak. Iya, pergudangan itu. Pergudangan, Itu nggak tahu. pasti syariah, Pak. Pasti Iya, syariah. jadi carilah kalau memang Anda ragu Ragu dan bermasalah dengan dan bermasalah dengan faktor haram atau halal. Iya, Nah, ya belilah emiten-emiten yang dikategorikan syariah oleh Bursa Efek Indonesia. baik. Jadi saham itu haram itu tidak benar, tapi informasinya kurang pas gitu ya, Pak ya. Betul. Karena Nah, mereka kurang paham, Pak. kurang paham ya. Iya. Nah, ini gini, Pak. Sekarang ini masyarakat juga bingung antara istilah main saham. Wah, ini juga istilah-istilah di masyarakat. Iya. Wah, kamu main saham ya sekarang ya? Jangan main saham. Rugi itu judi. Saya Iya. tadi Bapak udah bahas. Sebenarnya kan ini komunitas menabung saham, Pak. Iya. Bedanya main saham sama menabung saham itu apa sih, Pak? Saya itu sering kali tanyain orang, Pak Ton ini main saham ya? main saham. Dia bilang enggak. Loh, Bapak kan transaksi saham. Saya investasi saham, Pak. Oh, Saya menabung saham. menabung saham. Saya bukan main saham. Hmm. Kenapa? Main itu ya menang kalah itu yang penting happy, Pak. Menang kalah yang penting happy. Itu Iya. permainan main ya, Pak. Bermain itu main Main basket, main bola, menang kalah harus happy ya. menang kalah kan happy, Bapak. Menang happy, kalah pun juga nggak boleh marah-marah gitu ya. Iya. Itu just a game gitu ya, Pak ya. Just a game. Ah, oke. Seperti Lionel Messi. Iya. Kalau dia tanyain, kamu main bola ya? Pasti Lionel Messi marah, Pak. Saya nggak main bola, saya berlatih bola. Kamu apa namanya? Main-main bola? Enggak, saya pebola profesional. Oh. Beda, Pak. Pemain bola profesional. Pebola profesional sama main bola. Kalau main bola itu di pinggir kampung itu, Pak ya. Nah. Antar kampung itu main bola ya. Iya. Nah, kalau ini pemain bola profesional. Pemain bola profesional. Main Mereka sama pemain. berlatih. Mereka berlatih, Secara mereka profesional. belajar. Loh, mereka belajar loh, Pak. Ngamatin video, terus Iya. kemudian coachnya bilang apa dia Betul, melakukan, betul. dia berlatih. Nggak ada apa namanya, banyak hal-hal yang sebetulnya banyak orang berpikir, oh pebola itu ya cuman pokoknya datang ke stadion main bola. Iya. Kenyataannya kayak Lionel Messi Iya. itu apa namanya, saat dia berlatih Iya. itu tidak selalu ada bolanya, Pak. Kadang-kadang harus puter lari lapangan Betul. berapa puluh kali, berapa Betul. ratus kali, ya nggak? Iya, Apa iya. hubungannya dengan bola, Pak? Iya. Nggak ada. Itu menghina orang yang pemain bola profesional, Pak ya. Betul, Pak. Begitu juga di dunia saham ya, Di Pak. dunia saham pun saya bukan main saham, Pak. Oke. Saya berinvestasi saham. Kenapa? Karena tujuan saya menabung dan investasi untuk masa depan saya, Oke, Pak. seperti yang kita bahas di sebelumnya, bedanya trader itu profesi, investor itu mindset ya, Pak ya. Betul. Jadi trader, ya, betul. trader itu profesi, ya. Investor itu mindset, Pak ya. Investor mindset. Nah, jadi kalau Pak Betul. kalau main-main itu mungkin biasa, hobi-hobi biasa, tapi Iya. kalau pemain bola profesional itu mindsetnya dia ya, Pak ya. Betul. As a professional ya, Pak ya. Betul. Nah, termasuk kalau Pak Tony adalah seseorang yang memang bergerak di dunia investasi dan profesional. Nah, oleh sebab itu statement di masyarakat ini yang meresahkan, Pak. Ya. Akhirnya yang menjadi korban adalah kata saham itu sendiri. Saham itu judi lah, saham itu haram lah. Betul. Dan ini main-main saham lah. Aduh, itu Makanya kalau Anda ingin Iya. berinvestasi saham, rubah mindset dulu. Yes. Rubah, jangan main saham, tapi Anda berinvestasi saham. Atau menabung saham. Setuju, Pak Tony. Mantap. Oke, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Masyarakat itu juga seringkali mulai nyadari. Padahal, Pak, kalau kemarin kita bahas 500 orang terkaya di dunia, bahkan di Indonesia. Ya.
itu justru mereka memiliki perusahaan yang bagus ya Pak ya. Dan pasti perusahaan yang sudah go public ya Pak ya. Betul. Nah, ukuran kalau di channel kami namanya pengusaha level 5 Pak. Ya. Yaitu pengusaha yang sudah go public atau yang kita sebut dengan pengusaha PT-TBK gitu ya Pak. Betul. Nah, Pak, sebetulnya TBK itu kan artinya perusahaan itu sudah dimiliki publik. Betul. Dan ukuran dimiliki publik itu kan yaitu lembar sahamnya gitu ya Pak ya. Betul. Seperti yang tadi Pak Tony paparkan di awal. Setiap lembar saham kita juga ikut memiliki perusahaan tersebut. Kepemilikan perusahaan. Nah, kalau di sebuah perusahaan, Pak, dia bisa dikatakan sebagai seorang pemilik utama atau shareholder terbesar. Itu berapa persen, Pak, minimal kepemilikan? Karena gini, Pak, ada orang mengaku, saya punya satu lembar saham, aku bisa menentukan arah perusahaan ini mau kemana, kebijakan perusahaan ini kemana. Namanya investor pemula, Pak. Ya. Sok-sokan, Pak. Sudah merasa memiliki perusahaan itu. Ya. Jadi kalau Loh, dia itu tadi nggak salah loh Pak. Nggak salah. Betul. Iya. Dia selembar saham adalah pemilik perusahaan. Tapi dia merasa kalau masuk ke bank BCA minta dibukain pintu. Lu nggak tahu gue ini siapa ya? Aku ini pemilik saham BCA, lu tahu nggak? Tapi satpamnya nggak kenal dia siapa. Nah ini kan ada tolok ukur toh Pak. Iya. Kalau di bank BCA itu mungkin bank itu kan ada bedanya nasabah biasa sama nasabah prioritas. Ya kalau misalkan diprioritaskan di manajemen perusahaan itu minimal persen kepemilikan itu berapa persen Pak? Biasanya sih pemegang sahamnya mayoritas biasanya 51%. 51%. Tapi kalau Anda dianggap salah satu pemilik perusahaan dan itu diakui oleh bursa efek, itu kalau Anda di atas 5%. Di atas 5%. Itu nama Anda bisa masuk ke daftar kepemilikan dan itu diwajibkan. Oh, diwajibkan. Di atas 5%, Pak. Di atas 5%. Ya. Oh, Dan gitu. Anda kalau mau jual saham atau mau beli saham itu, Anda harus memberikan declaration. Deklarasi. Ya. Oke, 5% ya Pak? 5%. Ya? Jadi guys dengarkan ya, kalau kamu nggak memiliki 5% saham, jadi jangan sok-sokan. Kadang-kadang itu ada yang ngesok Pak. Ya. Saya punya kok sahamnya. Iya. Saya kok nggak diakui sebagai. Nah, itu dengar ya, 5%. Dan itu tercatat Pak ya Tercatat. di situs apa Pak biasanya supaya orang itu di bisa. RTI bisa, Pak. RTI ya. RTI. RTI itu bisa disebut di sini www apa? www.rti.com. RTI.com. Nah, itu Ya. kalau Anda mau tahu siapa pemegang saham terbesar di Ya. emiten perusahaan itu. Di Ya. Indonesia ada berapa emiten sih, Pak? 600 lebih, Pak. 600 lebih ya. Jadi perusahaan TBK di Indonesia, pengusaha level 5 di Indonesia itu ada 600 lebih emiten. Hampir 700 mungkin ya, Pak ya. Ya, mendekati. Mendekati 700. Jadi tolong cek di situ. Jadi kalau Anda belum tercatat di situ, ya nggak bisa dong. Anda ngomong, saya ini, ya Anda beli 600 emiten, Anda ngomong saya punya 600 perusahaan di Indonesia. Ya benar juga, tapi ya tahu ngerti lah ya kan, ya seperti itu. Oke ya. Di Bursa Efek juga ada, Pak. Di websitenya Bursa Efek Indonesia juga ada. Websitenya Bursa Efek dan itu tercatat siapa shareholder atau pemegang saham terbesarnya. Oke, menarik sekali. Nah, terus gini Pak. Masyarakat kita ini seringkali bingung. Ada tawaran yang namanya futures. Oh, Ada yang tawaran yang namanya option. ya. Ada yang tawaran namanya index. Ya. Ada yang namanya aplikasi trading. Ya. Wah, ini kan membingungkan. Ya. Nah, itu masyarakat kita karena nggak ngerti, dipukul rata jadi satu. Itu main saham. Itu gimana Pak Tony? Ya, banyak memang terutama orang-orang itu yang agak rancu antara saham sama futures, Pak. Yes. Yang paling utama ya, Yes. sama option. Ya. Tapi sebetulnya saham kan tadi sudah katakan definisinya. Yeah. Saham itu adalah merupakan kepemilikan seseorang Yeah. terhadap sebuah perusahaan. Betul. Iya kan? Kalau option atau futures itu hanya kontrak Kontrak. untuk membeli sebuah saham. Kontrak untuk membeli sebuah saham. Ya. Nah, dan futures pun itu kan nggak cuma satu jenis futures, Pak. Banyak. Nah, yang membuat orang rancu seringkali mereka rancu antara futures index yang mana memperdagangkan Hang Seng, Nikkei, kemudian Dow, ya, Dow. dengan saham dengan saham yang untuk ditradingkan. Nah, Oh. makanya ada yang bilang, kamu main apa? Saham lokal atau saham asing? Nah, di Amerika pun kalau kita mau beli sahamnya Google, sahamnya Amazon, itu ya kita bisa masuk ke bursa efek Amerika, Pak. Iya, iya, iya. Stock Exchange. Iya, iya. Nah, jadi bukan futuresnya Dow, Bukan kita futures. bukan futuresnya Hang Seng, gitu. Iya.
Tapi di sini ini banyak keracuan orang-orang itu seolah-olah meremehkan saham lokal. Iya. Dan dia merasa lebih proud kalau dia transaksi itu Nikkei, Hang Seng. Oh. Nah, mereka nggak ngerti resikonya apa. Iya. Nah, kalau di saham Anda transaksi itu ya dengan uang Anda. 1:1, Pak. Iya, Anda iya. punya uang 100 juta, Anda ya kalau untung 10% ya 10% dari 100 juta. Betul. Nah, mereka mengatakan, nggak enak itu, enak di tempatku. Untungnya saham itu kecil, lebih besar kalau kita lewat transaksi di Hang Seng atau Nikkei. Padahal itu kontrak ya Pak ya? Kontrak. Belum Bukan memiliki kontrak. serat. Oh. Kontrak membeli kalau future bukan kontrak, bukan kontrak memiliki saham, Pak. Kalau futures lebih ke arah harga indeksnya. Harga. Jadi yang indeks. ditransaksikan adalah harga indeks. Waduh. Oke. Jadi indeksnya Hang Seng naik, ya kita naik. Oh. Turun. Nah, Iya. yang masalah satu, Pak. Yang masalah adalah mereka bertransaksi itu tidak bisa 1:1, Pak. Mereka mengatakan keunggulan dia adalah adanya leverage. Average. Padahal sebetulnya leverage itu sama dengan utang. Oh. Nah, dan masalahnya Anda diharuskan leverage biasanya rata-rata 1:100, Pak. Ada yang mini lot 1:10. Ya. Nah, mayoritas 1:100. Hmm. Nah, kalau 1:100, Pak, berarti uang Anda hanya 1%. Waduh. Sehingga pergerakan harga Iya. 1%, uang Anda hilang 100%, Pak. Waduh. Makanya Pak Tony ada istilah Pak ya, orang yang bermain di indeks atau future itu 90% apa Pak istilahnya Iya. Pak Tony itu? Ada hukum 90. Hukum 90 itu apa Iya. Pak? Ini di komunitas futures itu harusnya memahami hal itu. Oke. Nah, Ada yang namanya hukum 90. hukum 90. Catat itu guys ya, hukum 90 ya. Apa itu hukum 90? Hukum 90 itu adalah 90% orang 90% orang akan kehilangan 90% uangnya akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Oh my god, dalam 90 hari. Berarti kemungkinan besar loss-nya itu besar sekali ya. Sangat besar, Pak. Dan itu bukan saham, Pak ya. Bukan saham. Nah, tuh dengarkan guys. Jadi ini Anda yang harus paham bahwa itu beda banget antara futures dan saham itu seperti di sini. Ya. Diulangi lagi, Pak. 90% orang akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Diulangi sekali lagi, Pak, supaya nyantol, Pak. Ini, Pak. 90% orang akan kehilangan uangnya 90% dalam 90 hari. Soalnya saya pernah ngalami, Pak. Ya, saya tahu itu perbedaannya sama saham, saya ngerti. Cuman saya pengen tes, benar nggak sih saya termasuk 90% orang? Ternyata saya termasuk 90% orang, Pak. Iya. Jadi nggak parah-parah banget. Nggak parah-parah banget. Tapi kan namanya sekolah, Pak ya. Iya. Itu saya judi, Pak, itu, Pak. Iya. Saya nggak ngerti apa-apa, ya saya masuk. Jelas kalau kita hanya menginvestasikan uang kita hanya 1%, itu jelas lebih cenderung spekulatif daripada investment. Iya, Karena iya. investment itu tidak beli utang, Pak. Iya. Kalau kita investasi dengan utang itu jelas salah. Itu Karena jelas salah. investasi itu kutub utara, utang itu kutub selatan, Pak. Oh, berarti pakai uang dingin lah istilahnya. Betul. Uang Harusnya dingin pakai itu. idle money atau uang dingin. Uang dingin itu baru namanya investasi. Iya. Nah, kalau kita gesek kartu kredit terus beli saham itu keliru, Pak ya. Salah, Pak. Terus gadaikan sertifikat rumah di bank, uangnya Iya. kita cairkan untuk invest saham itu salah, Pak ya. Salah, Pak. Nah, itu hati-hati ya. Iya. Jadi uang kerja ya. Ya, makanya kalau ikut training saya, Pak, Betul. itu dasar yang saya ajarkan pertama Mm-mm. untuk mereka yang ikut training saya, bukan jurusnya, Pak, Hmm. bukan bagaimana cara bertransaksi, Hmm. tapi yang saya ajarkan dulu adalah bagaimana money manajemennya, Hmm. ngatur dulu keuangannya. Ya. Mereka hanya boleh menginvestasikan 10-20% Iya. daripada income mereka Iya. untuk diinvestasikan. Oke, 10-20% aja. Iya, sehingga kalaupun sampai terjadi hal-hal yang terburuk, kita masih bisa hidup dengan nyaman, Pak. Ya. Ya. Nah, waktu dulu Pak Tony kehilangan mobil Mercedes-nya itu ceritanya kan Pak Belum Tony ngerti, Pak. belum paham, Belum ada yang ngajarin. belum ada yang ngajarin, Iya. belum punya mentor. Iya. Mentor tuh betul. penting nggak sih Pak di saham, Pak? Sangat penting, Pak. Sangat. Bapak punya contoh nggak Pak, figur siapa yang Bapak saham dunia yang punya mentor itu gimana itu Pak? Ya. Nah, semua orang di investasi pasti tahu orang yang bernama Warren Buffett, Pak. Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah
salah satu orang terkaya di dunia. Betul. Pernah jadi orang terkaya di dunia, sekarang ranking 3 di dunia. Ranking 3. Ya. Sehingga kalau tadi Pak Chandra mengatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia itu kalau nggak emiten, kemudian investor, yang ketiga ya apa namanya, perusahaan keuangan, perusahaan financial seperti JP Morgan, kemudian Merrill Lynch. Owner-ownernya itu jelas masuk dalam orang-orang terkaya gitu kan. Nah, Warren Buffett adalah salah satu legenda. Legend. Ya. Ya. Nah, Warren Buffett bisa dikatakan dia sangat beruntung sekali. Yep. Antara beruntung atau dia jeli, Pak ya. Yep. Dia waktu belajar saham, dia belajar dengan pakar di zamannya, Pak. Pakar di zamannya? Iya. Tahun berapa itu, Pak? Waduh, kalau sekarang usianya Warren Buffett 80. 80. Berarti sekira tahun 50-an mungkin ya? Tahun 60-an. Tahun yang lalu ya, 20 tahun, dia usia 60 tahun yang lalu. Tahun 60-an. Tahun 60-an, Pak. Iya. Wah, tahun 60-an. Enggak. 60 tahun yang lalu, Pak. Ya berarti 40-an. Tahun 9. Enggak, ini kan tahun 2020. 60 tahun. Berarti 1960-an. Iya, betul. Wah. Waktu itu dia udah tahu informasi ini ya? Iya. Dia belajar dengan seorang pakar yang bernama Benjamin Graham, Pak. Benjamin Graham. Dan itu memang orang yang terpandang, ya bisa dikatakan Warren Buffett di zamannya lah, Pak. Waktu itu ya? Ya. Nah, di samping dengan Benjamin Graham, Warren Buffett juga otomatis pada saat itu juga belajar dengan banyak orang yang lain. Tapi mentor utamanya adalah Benjamin Graham. Dan sampai detik ini Benjamin Graham diakui adalah merupakan salah satu the best mentornya, the best investor selain Warren Buffett. Nah, sehingga otomatis yang namanya money management, mengenai jurus-jurusnya segala macam, ya keren banget. Nah, itu loh guys. Jadi di webinar kita kali ini kan syarat dengan pendidikan finansial, Pak. Betul, supaya jangan sampai anak-anak muda ini keliru menempatkan dananya dan takut menempatkan dananya. Betul. Jadi sudah untung uang, kemarin nggak punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan. Jangan sampai gaji yang kamu hasilkan atau keuntungan yang kamu hasilkan dari usaha itu lenyap begitu aja, Pak. Betul. Atau menguap begitu aja. Toh kita di sini webinar ini kita memberikan edukasi dengan uang kecil sekalipun Anda bisa menjadi seorang investor. Mindsetnya kita latih. Dalam hal ini Anda belajar untuk berinvestasi, belajar untuk menabung, Pak. Setuju. Bukan belajar untuk spekulasi. Iya. Bedakan itu, catat itu ya guys ya. Jadi bedakan antara spekulasi sama investasi gitu ya. Kebetulan saya juga banyak diminta oleh perusahaan-perusahaan sekuritas untuk jadi pembicara di banyak university. Oke. Dan repotnya banyak ya. Penulis buku Secret of Wealth Management loh guys. Ini orang yang memang benar-benar pakar ini. Makanya kamu tuh jangan ngaku-ngaku hebat kalau bukumu belum terbit. Ini Pak Tony udah pakarnya, saya panggil ini orangnya. Memang bener ini guys. Dan biasa seminarnya mahal loh. Ini untuk webinar ini charity ya Pak ya. Wah, ini Pak Tony mau berbagi sosial. Tepuk tangan. Khusus untuk komunitas menabung saham supaya mengedukasi masyarakat kita, Pak. Betul, Pak. Gimana? Nah, saat saya sharing di sekuritas itu ternyata banyak dosennya segala macam yang ternyata mereka pun belum investasi, Pak. Oh, gitu. Ya, dan pada saat saya membawakan itu bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyerang, Pak. Menyerang. Contoh, Pak. Menarik ini menarik. menarik. Di suatu university yang saya nggak boleh sebutkan namanya, dan saya nggak boleh sebutkan nama orangnya. Ya, nggak etis, Pak. Nggak etis ya. Itu waktu itu saya diminta oleh sebuah sekuritas untuk sharing. Nah, waktu itu saya diserang. Ada salah seorang yang bertanya dengan saya frontal, Pak. Dia mengatakan sama saya, Pak, saya itu pernah investasi saham. Kok Bapak justru mengajak para siswa ini untuk trading saham. Padahal trading saham itu kebanyakan rugi, Pak. Saya ini sudah pernah rugi banyak di saham. Itu judi. Pertanyaan Pak. Kayak tadi itu ya. Saya bilang sama dia, sebentar Bu. Kalau saya boleh tahu, saham apa yang Ibu beli? Saham apa yang Ibu beli gitu ya. Nah, bayangan saya ada di 600 emiten tadi tuh. 600 emiten.
emiten tadi. Ternyata. Tapi kan 600 emiten itu ada saham yang dikategorikan saham gorengan. Ada yang dikategorikan saham blue chip, Pak. Blue chip. Nah, Ya. saya berpikir dia akan ngomong saham-saham gorengan atau istilah saya saham-saham blue kutuk, Pak. Blue kutuk. Bukan blue chip, blue kutuk ya. Kalau blue kutuk kan begitu naik, Turun. ke dalam ke atas ke bawah ya. Ya. Nah, jadi mereka bukan belinya saham blue kutuk, tapi bukan belinya saham blue chip, tapi saham blue kutuk. Gitu. Iya. Nah, bayangan saya dia akan menjawab itu, dan saya yang mengatakan ya, Anda harus belajar dulu untuk menganalisa sebelum membeli. Anda harus teliti. Betul. Makanya kan kalau kita dari kecil diajarkan kan teliti sebelum Membeli. Itu kan diajarkan, Pak. Iya. Kita ke supermarket pun kalau mau beli sesuatu kita lihat expired date-nya kan, Pak. Betul. Nah, kalau Anda sudah beli barang keluar supermarket, ternyata setelah keluar besoknya baru sadar, ini expired. Iya. Bapak kembalikan ke tokonya, boleh nggak, Pak? Ya, nggak boleh, Pak. Ini bukan belinya lewat saya. Iya. Nah, jadi barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa, betul. Nah, kalau di saham juga sama, tetap bisa dikembalikan, tetap dijual, tapi mungkin loss gitu kan. Nah, jadi makanya teliti dulu sebelum membeli. Nah, harapan saya, Pak, kembali ke pembicaraan tadi, harapan saya dia menjawab saham-saham yang blue kutuk, Pak. Tapi yang membuat saya shock adalah pada saat saya menjawab seperti itu, dia mengatakan, saya beli saham Hang Seng. Seorang dosen loh, Pak ya. Iya, Pak. Yang konon seorang yang intelek. Iya. Dan menjadi panutan bagi mahasiswanya. Betul. Tapi pun tidak paham dunia finansial. Iya. Dan pada saat muridnya belajar berinvestasi, dia justru melarang, jangan main saham. Nah, sudah gitu mindsetnya salah, main saham lagi. Nah, kemudian saya bilang sama dia bahwa bentar, ada perbedaan antara saham dengan future. Oke. Nah, yang Bapak beli, yang Ibu beli, itu adalah future. Bukan saham. Yes. Nah, padahal tadi itu cuma kontrak masa depan yang dimainkan indeksnya gitu ya. Nah, future. Bukan memiliki perusahaan gitu ya. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Chandra yang pertama tadi. Iya. Apa bedanya saham dengan future? Saham jelas kepemilikan. Yes. Futures adalah kontrak. Bukan kontrak, indeks. Indeksnya itu. Pergerakan indeksnya. Iya. Nah, futures sendiri sebetulnya dibagi menjadi 3, Pak. Yang pertama yang namanya indeks futures. Indeks futures. Yang tadi yang bukan Hang Seng, Nikkei dan yang lain-lain. Yang kedua adalah commodities futures. Commodities futures. Commodities futures itu dibagi menjadi 2 lagi. Oke. Ada yang namanya soft commodities. Ya. Itu yang bergeraknya biasanya yang diperdagangkan itu indeks-indeks yang tentang palawija, sawit. Nah, itu sektorial, Pak. Sektorial, tapi yang yang hasil bumi. Hasil bumi. Yang mana kan kalau kita mau menjual ke Amerika atau ke Eropa, itu kan harus menghafalkan, Pak. Nah, yang diperdagangkan adalah harga saat 3 bulan lagi saat barang itu sampai. Nah, jadi itu perdagangannya adalah harga 3 bulan lagi, harga 6 bulan lagi, harga setahun lagi. Nah, masih proyeksi ya. Betul. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk hedging, Pak. Untuk lindung nilai. Pelindung nilai. Bukan untuk trading aslinya. Bukan untuk trading. Tapi banyak orang menyalahgunakan sebagai trading. Nah, itu loh ya. Nah. Pak, ini luas sekali kalau kita bahas ya. Kemudian yang kedua, Pak, ada yang namanya soft commodities, yang kedua adalah hard commodities. Hard commodities. Kalau hard commodities itu yang diperdagangkan adalah barang-barang hasil bumi, Pak. Apa itu maksudnya? Ya seperti batu bara. Ya. Kemudian crude oil. Nah, itu masuk dalam emas. Emas yang future. Emas yang future, bukan emas fisik itu ya? Ya, ada emas futures. Oke. Nah, itu masuk dalam hard commodities. Hard commodities. Nah, jadi yang pertama adalah index futures. Yang kedua adalah commodities futures. Iya. Yang ketiga adalah forex futures. Waduh, forex exchange futures. Iya. Nah, repotnya
banyak agent-agent mereka, Iya. banyak broker-broker mereka yang mengatakan lebih menguntungkan futures daripada saham. Padahal kembali. Kenapa? Kamu bisa untung 200%, Ya. 300% Ya. dalam seminggu, dalam sebulan. Ya, ya. Mereka kan selalu gosoknya ke Pak Chandra seperti itu. Iya, 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 iya. Tapi masalahnya Pak, kalau dia mengatakan kamu bisa untung 200%, 300% dalam Iya, sebulan, iya, yang namanya investor, iya. kita harus mengetahui bahwa kalau arah saya benar, saya untung 200-300%. Iya. Kalau arah saya salah, saya juga bisa rugi Minus 200%. atau 300% Ya. dalam sebulan. Ya, ya, ya. Nah, masalahnya kebanyakan orang hanya tertarik dengan 200% 200 untungnya. kan? Untungnya, tidak Bukan. pernah mikir Iya. ruginya. Dan celakanya future ini sama ratakan oleh masyarakat kita itu sebagai saham. Betul. Padahal itu berbeda sekali. Iya. Baik, kita kembali ke kata saham ya Pak ya. Option satunya Pak. Option ya, satu lagi. Bapak ada pertanyaan option. Jadi ada future, apa itu sama option? Option Ya. beda lagi ya Pak ya? Lain lagi Pak. Option itu Kalau apa? option itu adalah yang tadi Bapak katakan. Kontrak untuk membeli saham atau kontrak untuk menjual saham Kontrak untuk membeli saham. dalam 3 bulan ke depan, setahun ke depan. Jadi 2 proyeksi tahun ke lagi depan. itu Pak ya? Iya. Oh. Jadi ada yang namanya time value. Time value. Nah, Oke. semakin jauh time value-nya, Iya. semakin mahal. Oke. Tapi semakin pendek time value-nya, semakin murah. Nah. Ini tingkat kompleksitasnya lebih susah daripada saham, Pak. Karena mengandung Oh. time value. Nah, repotnya orang Indonesia mau investasi saham takut rugi, Pak. Takut rugi. Tapi karena gosokan-gosokan dari orang-orang, mereka mainnya option. Saham nggak ngerti, saham nggak berani, option berani, Pak. Karena tergiur oleh untung ratusan persen itu tadi. Betul. Ya, ya. Karena yang namanya leverage tadi, Pak. Ya, ya. Dan ya. di Indonesia sendiri option itu tidak terlalu diminatin karena dari bursa efek sendiri tidak istilahnya trading itu nggak aktif, Pak. Makanya pemerintah sekarang ada gerakan menabung saham, Pak ya. Betul. Dan sebenarnya komunitas menabung saham ini sejalan dengan arahan pemerintah, Pak ya. Betul. Supaya setiap masyarakat kita mulailah sadar menabung saham gitu ya. Betul. Pak, option itu juga boleh dikatakan nggak? 90% orang 90 hari. Nggak ya? Enggak. Tapi memang tingkat Resikonya di atasnya saham. Baik. Dan mayoritas option yang diperdagangkan di Amerika itu adalah option Amerika, Pak. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya banyak orang investasi saham di Indonesia aja. Iya. Untuk mendapatkan informasi Ya. itu sulit. Padahal kita tinggal di Indonesia. Oke. Itu bukan sulit sih. Sebetulnya kalau mau lihat di websitenya Bursa Efek, Ya. di RTI, kalau dia Ya. mau belajar sebetulnya informasi terbuka banget. Iya, iya, iya. Tapi permasalahannya orang nggak mau lihat-lihat itu. Ya. Itu yang membuat dikatakan sulit. Iya. Apalagi kalau kita yang diperdagangkan saham Amerika, Hmm. optionnya saham Amerika, terus informasinya carinya di mana, Pak? Ya, ya. Baik. Udah gitu orangnya tidak fasih bahasa Inggris, Pak. Waduh. Tapi dia main option Amerika, Aduh, ngetik, Pak. selesai. Makanya banyak yang bonyok, Pak. Banyak yang bonyok ya di Indonesia. Oke, Ya. baik, ini menarik sekali Pak Tony. Jadi kita sudah dapat banyak edukasi apa itu beda saham, kontroversi tentang saham, apa itu bedanya option dan apa bedanya futures. Sehingga mungkin bagi para pemula yang menonton webinar kita kali ini Pak, Ya. minimal itu sedia payung sebelum hujan. Betul. Jangan sampai uang Anda itu next time keliru Ya. masuk di istilah-istilah yang tidak Anda kuasai dan tidak Anda pahami dengan benar. Betul. Makanya menonton webinar ini setidak-tidaknya Anda punya pengetahuan dasar ya Pak ya. Ya. Supaya jangan sampai salah menentukan jalan. Saya selalu mengatakan kepada saat saya sharing ya, saya selalu mengatakan investasikan waktumu dulu untuk belajar, Ya. baru investasikan uangmu. Oh, Sehingga kita mengetahui apa yang kita beli. Betul. Tidak asal beli, Pak. Tidak asal Itu beli. namanya teliti sebelum membeli. Iya. teliti sebelum membeli. Kembali ke pengertian dasar itu tadi. Ya. Pengertian dasar. Orang Indonesia ini gini Pak. Syarat dan ketentuan bro, nggak pernah dibaca Pak. Soalnya tulisannya kecil-kecil. Taunya tombol agree, setuju, dipencet gitu aja. Iya. Itu nggak mau diteliti dulu Pak sebelum Betul. membeli. Baik Pak, menarik. Oke. Nah, sekarang gini Pak, kembali ke cerita saham. Yes. Baik, kita udah tahu dari Pak Tony tadi menjelaskan tentang saham ini adalah sebuah edukasi kepada kita untuk memiliki perusahaan. Ya, Pak, berarti kita ambil satu contoh tentang Warren Buffett. betul. Warren Buffett itu kan dulu
masih membeli saham Coca-Cola dengan harga $1 ya Pak. Benar, Pak. Yang saya tahu tuh kisahnya Pak. Benar. Sampai dia menjadi pemegang saham mayoritasnya Coca-Cola. Itu Benar. ceritanya gimana sih Pak? Nah ini dari Pak Tony yang menceritakan kan lebih fasih dan lebih paham. Sehingga ini kan juga bisa memberikan impian kepada para peserta webinar kita untuk suatu hari siapa tahu Anda kalau punya investor mindsetnya Warren Buffett, you will be the next Warren Buffett, right? Nah itu sesuatu yang bisa terjadi. Menurut Pak Tony gimana ceritanya itu Pak, yang inspiratif itu? Ya, jadi sebelum saya menceritakan tentang itu, saya ingin sharing tentang sebelum Anda masuk di dunia investasi saham atau melakukan saham, Anda harus tahu siapa diri Anda, Pak. Oke. Anda mau jadi apa? Yep. Karena ada, kalau menurut saya, ada 3 tipe pelaku pasar di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Ya. Tipe yang pertama itu adalah tipe investor, Pak. Alright. Nah, tipe yang kedua adalah tipe trader. Trader, ya. Nah, tipe yang ketiga itu tidak menentukan dirinya jadi trader atau jadi investor. Nggak jelas gitu. Pada saat masuk pertama ngakunya trader, Pak. Trader. Nah, setelah nyangkut, salah kan dia nggak mendefinisikan dirinya trader dan investor. Padahal trader dan investor itu dasar pengambilan keputusannya beda. Yes. Nah, sehingga kalau dia tidak mengklasifikasi dirinya, akhirnya dia berujung jadi tipikal ketiga. Oh, nggak investor, nggak trader. Nggak investor, nggak trader. Kalau saya katakan namanya nyangkuter, Pak. Nyangkuter. Oh. Ya. Jadi nyangkut, Pak. Jadi ada awalnya ngaku trader, kemudian setelah nyangkut ngakunya investor. Ya. Aslinya dia tipikal ketiga, nyangkuter. Berarti itu bukan seorang bermindset kayak Warren Buffett. Nah, kalau Warren Buffett itu gimana sih, Pak, dari $1 itu? Nah, saya bahas dulu mengenai investor, Pak, ya. Baik. Investor itu ada 3 jenis, Pak. Ya. Nah, ini 3 tahapan investor ya. Ini penting ya guys, ya Anda harus dengar ini. Ya. Tipe investor yang pertama itu adalah tipe investor yang knowledge-nya masih pas-pasan. Knowledge-nya pas-pasan. Tapi dia sudah punya keinginan untuk berinvestasi jangka panjang. Ya. Mayoritas investor itu berawal dari sini. Investor yang dulu, Pak, ya. Ya. Nah, bahkan di buku-buku investasi, termasuk Warren Buffett pun pada awalnya itu juga melakukan investasi tipikal ini, yaitu tipikal dia beli dengan cara dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Apa itu dollar cost averaging? Setiap bulan dia sudah berkomitmen menabung saham. Tiap bulan komitmen menabung saham. Ya, menabung. Berapapun harganya ya. Berapapun harganya. Pokoknya saya menyisihkan penghasilan saya. Pokoknya komit sekian. Kayak nyicil motor gitu ya, Pak ya? Betul. Cuman kalau nyicil motor kan dapat motornya dulu. Dapat motornya. Kalau kita nyicil saham, kita dapatnya sudah langsung dapat saham. Tambah lama tambah banyak. Nyairkannya kapan? Pada saat tujuannya dia tercapai. Jadi hanya punya 1 tombol. Oh. Apa tombolnya? Tombol buy. Buy-nya berapa? Setiap orang beda-beda. Ada yang setiap orang karena income-nya dia 5 juta, dia menyisihkan misalkan 20% income-nya 1 juta. 1 juta per bulan. Yang income-nya 3 juta, menyisihkan misalkan 20% income-nya ya 600 ribu. Kalau misalkan dia income-nya sudah mencapai 50 juta, 20% income-nya 10 juta. Nah, jadi dalam hal ini setiap orang otomatis beda-beda. Nah, dia menempatkan seperti itu. Saya udah nggak tahu. Mau kan misalkan saya menetapkan beli sebuah saham, let's say saham ABC. Pokoknya setiap bulan saya akan beli saham ABC. Berapapun harganya, itu 20% dari income saya. Oh, itu mindsetnya Warren Buffett itu awalnya seperti itu, Pak ya? Investor-investor yang yang amatir. Amatir itu seperti itu. Rata-rata seperti itu. Oke. Dan mulai dari amatir dulu lah ya. Jangan ngomong expert dulu gitu ya. Ini tingkat pemula ya, Pak. Tingkat pemula. Tingkat 1 kan. Tingkat 1 ya. Investor tingkat 1. Yang kedua, Pak. Nah, investor tingkat 1 dasar pengambilan keputusannya apa? Yang pertama karena dasar knowledge-nya kurang masih pas-pasan. Dia belinya landasannya ya beli aja saham blue chip atau saham yang betul-betul Anda paham, ketahui tentang perusahaan itu. Nah, Anda pilih aja. Nah, setiap bulan sudah aja nabung aja. Ya. Nah, maka dalam 20
dalam 20 tahun ke depan, 30 Iya. tahun ke depan, nilainya luar biasa. Oke. Sama seperti ceritanya BCA itu tadi ya. BCA kemarin. Iya, iya, Nah, iya, iya. Kalau Anda nabung BCA tahun 2000, Iya. saat IPO 2000, Iya. terus 2000, Anda beli, terus setiap bulan 2 juta, 2 juta. Iya, 2 iya, juta. iya, iya, iya. Sekarang dari tahun 2000 sampai 2020, Iya. berapa uang Anda, Pak? Iya, 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 iya. Betul. Banyak orang menabung di bank BCA. Iya. Dapatnya berapa? Ya. Ya hanya 4%, 5% kalau Iya, deposito, deposito. potong pajak, Pak. Potong pajak. 3% sekian lah ya. Iya. Tapi tidak banyak. Sebentar, tapi mereka tidak berani investasi saham BCA. Mau menabung di BCA tapi tidak menginvest saham BCA gitu. Padahal sebenarnya resikonya sama nggak, Pak? Ya sama aja sih Lah, ya, sebenarnya. menabung saham di menabung uang di BCA, Heeh. resikonya kalau BCA tutup, Iya, iya. ya akan menjadi masalah buat dia. Iya, iya, heeh. Saat Anda membeli saham BCA, Iya. kalau tutup juga masalah buat Iya, dia. iya, iya, iya. Kalau sama-sama bermasalah, kenapa? Ini sama-sama beresiko ya. Iya, iya. Kalau sama-sama beresiko, Kenapa nggak membeli saham? kenapa nggak membeli sesuatu yang returnnya lebih tinggi? Padahal pemilik BCA jauh lebih takut daripada kita ya Pak ya. Karena dia ngelola perusahaan Pak ya. Betul. Cabangnya banyak, stafnya banyak, Iya. gedungnya banyak. Iya. Lebih ribet mereka ya. Betul. Kita ini kan harusnya cuma trust gitu ya. Benar. Ya, benar. oke, baik. Kalau itu investor yang tingkat pertama. Tipikal pertama. Yang kedua, Pak? Nah, sekarang tipikal dua itu investor yang expert, Pak. Expert. Lebih Ya. tahap lebih tinggi. Tahap lebih tinggi. Advance lah ya, menengah ya. Oke. Dia sudah paham tentang laporan keuangan. Laporan keuangan. Yang utama di sana, Pak. Oke. Kemudian dia juga paham technical analysis. Technical analysis. Nah, yang utama tapi dari fundamental perusahaan itu. Iya, iya, iya. Dia melihat dividennya bagaimana. Dividennya Nah. bagusnya, ya. Jadi dia investasi saham A misalkan. Iya. Biasanya perusahaan itu memberikan laporan dalam setahun 4 kali, Pak. Oke. Ya, ada yang namanya quarterly, laporan quarterly, sama Iya. laporan semesteran, Semester. sama ada laporan yearly. Yearly ya. Ya. 3 bulanan, semesteran namanya tahunan ya. 3 Oke. bulan, 6 bulanan, setahunan. Iya, iya. Nah, dia lihat 6 bulan misalkan, durasi 6 bulan. Dia bandingkan misalkan saham BCA Iya, dengan saham BRI. betul. Nah, kira-kira dalam 6 bulan ini, kira-kira lebih bagus mana kinerjanya? Oh, itu dia analisanya sudah Ya, bisa di situ. Nah, sehingga dia bisa menganalisa dividen payout ratio-nya Oh, iya, Itu iya, kan iya. expert, Pak. Tingkat kedua itu ya. Ya. Nah, terus kemudian itu kalau sesama industri. Iya, Kadang-kadang dia bisa melihat rasanya ini ke depan, Iya. karena dia expert makroekonomi Iya, juga. iya, iya. Ke depan yang bagus ini bukan lagi dia bandingkan kira-kira yang bagus mana ya, saham infrastruktur Iya. atau saham perbankan. Iya, 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 iya. The best-nya saham perbankan Iya. sama the best-nya saham infrastruktur Iya. dibandingkan sama dia. Berarti orang ini harus lebih banyak membaca, banyak pengetahuan, Ya. banyak informasi, Betul. dan dia dari sumber yang benar supaya dia Benar. bisa menganalisa berbagai macam sektor industri itu tadi. Benar. Nah, dia Ya. perbandingkan, begitu dia merasa bahwa rasanya ini dari ke depan rasanya lebih bagus. Trennya infrastruktur. Iya, iya, iya. Ya udah, dia switch, dia jual saham yang perbankan, Ya. dia belikan saham infrastruktur, Pak. Oke, itu investor tingkat Ya. kedua Pak. Kemudian ke depan 6 bulan kemudian dia Iya, lihat, iya, iya. wah ini yang bagus saham properti ini. Iya, iya, Dia iya. jual saham infrastruktur, dia beli saham properti. Iya, 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 iya. Nah, ini investornya tingkat expert, Pak. Tingkat investor. Ya. Ada yang tingkat ketiga tadi Pak? Tingkat yang tertinggi, Pak. Iya. Itu adalah dia beli saham. Itu bukan lagi untuk perdagangan, Pak. Heeh. Tapi untuk kepemilikan. Wah, ini Nah, jadi seperti Warren goalsnya. Buffett larinya adalah kepemilikan. Goalsnya itu jangka panjang sekali ya. Pak. Betul. Saya harus memiliki industri ini, saya harus memiliki perusahaan ini dari minoritas sampai menjadi mayoritas. Betul. Keren. Seperti sahamnya Aqua. Aqua. Nah, banyak orang berpikir saham Aqua itu milik daripada Pak Tirto Utomo, Itu founder Pak. founder. Iya, iya, iya. Almarhum Pak Tirto Utomo itu founder. Betul, betul. Ya. Sehingga orang berpikir ini kan bisnis family. Yes. Family business ya. Iya, iya. Nah, maka sekarang pemilik sahamnya berarti adalah anak-anaknya atau cucu-cucunya. Iya, 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 iya. Pada kenyataannya sekarang yang punya Aqua sudah bukan lagi Pak Tirto Utomo, Pak. Iya, Bukan iya. keluarganya Pak Tirto Utomo. Bukan lagi ya, sudah dijual ya. Yang punya siapa? Yang punya adalah Danone. Danone. Ya, 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 Itu ya. gimana caranya masuk? Makanya namanya Danone Aqua ya, Pak. Iya. Ya. Gimana caranya masuk Pak Danone? Nah, Danone itu awalnya Pak Tirto Utomo kan sama. Dia menjadi perusahaan terbuka.
Iya. karena butuh dana untuk ekspansi. Iya, iya. Ya kan? Dia sertakan publik untuk membeli sahamnya. Iya, iya. Supaya dia dapat dana fresh Iya, untuk iya. dia ekspansi bangun pabrik aqua di Iya, tempat yang lain. iya, iya. Ya kan? Nah, sesuai dengan berjalannya waktu, Iya. investor ini kan bisa investor lokal, Iya. bisa investor internasional, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ada hedge fund yang fund. mulai mengkolek barangnya. Oke. Aqua, karena dia lihat proyeksinya Aqua ke depan itu bagus, Pak. Iya, 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 Nah, iya, iya. terus kemudian hedge fund ini, kemudian setelah punya size Iya. yang cukup besar, Iya. dia informasikan ke Danone. Iya, 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 iya. Mau nggak? Nih, Danone itu raksasa consumer goods, Pak. Iya, iya, Ini iya. ada perusahaan bagus di Indonesia. Di Indonesia. Namanya Aqua. Iya, Kamu iya. mau beli nggak? Iya, iya, iya. Akhirnya Danone tertarik setelah pelajarin. Oh. Oke deh, saya beli langsung dari hedge fund nih. Nangkap, Pak. Berarti itu investor Iya. tingkat ketiga ya, Pak. Setelah ya? itu, setelah dia dapat duitnya, Pak, Mm-mm. dia beli misalnya. Dia beli juga di market langsung Iya. sampai 20%, Pak. Oh. Nah, saat 20%, Ha-ha. dia sudah bisa mengutus orang untuk ikut rapat umum saham. Pak. Oh. Kemudian karena size-nya dia gede, dia sudah bisa minta dia menempatkan yang namanya Direksi. di sana. Oke, oke. Saat dia masukkan direksi di sana, berarti dia di internal perusahaan, Pak. Iya. Saat dia menjadi internal perusahaan, dia lebih tahu lagi Iya. lebih dalam mengenai perusahaan itu. Iya, iya, iya. Nah, dan dia karena sudah di dalam, Pak, dia bisa bernegosiasi dengan Iya. family Pak Tirto Utomo. Iya, iya. Akhirnya dia akuisisi lah 50%. Luar biasa. Sampai kemudian 80% Iya. sekarang sudah miliknya Danone. Iya. Berarti ceritanya Warren Buffett itu seperti ini. Ya. Kemudian Philip Morris, Philip Morris sama ya. Sampurna. Sampurna. Banyak orang mikir miliknya Keluarga Sampurna. Keluarga Sampurna. Padahal pada kenyataannya sekarang yang punya adalah Philip Morris. Oke, oke. Itu investor tingkat ketiga, Pak. Iya, itu yang internasional, Pak. Internasional. Yang lokal. Nah, yang lokal siapa? Banyak orang berpikir bahwa BCA itu miliknya Salim Group. Oh, Salim Group. Om Lim Dulu. Yusyulong. Dulu. Nah, saat krisis tahun 98, Heeh. ekonomi buruk, Iya. Om Lim terpaksa harus menjual salah Iya. satu aset terbesarnya dia yang bernama BCA, Pak. Iya, betul, betul. Yang membeli siapa? Yang membeli adalah namanya Farallon Capital. Oh. Siapa Farallon Capital belakangnya? Iya. Pemilik daripada Farallon Capital adalah Pak Budi dan Pak Michael. Oh, pemilik Jarum. Nah, Iya. saat ini siapa pemilik BCA? Itu adalah Pak Keluarga Michael dan Hartono. Pak Widianto. Luar biasa. Jadi ini kisahnya sangat menarik, 3 jenis investor. Pak, jadi sekarang ini edukasi yang luar biasa selama hampir 50 menit ini, sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kalau Anda mau ikut kelasnya Pak Tony dengan pengetahuan seperti ini, itu memang kelas berbayar. Tapi untuk kali ini Pak Tony memang bersedia, saya culik di channel Success Before 30 untuk benar-benar beliau mau berbagi sedikit ilmunya untuk memberikan pengetahuan dasar sama kita. Nah, ini banyak orang juga sekali lagi nanya sering sama saya, Pak, tentang Pak Chandra ini pegang saham apa? Ya. Saya ini kan tidak boleh sembarangan rekomendasi, Pak. Ya, Saya harus paham betul apa itu saham, apalagi kalau kita bagi pemula, mereka tuh sangat bingung, Pak, kalau menganalisa saham itu dari segi fundamentalnya, laporan keuangannya itu akan sangat memusingkan. Apalagi Ya, itu belajar banyak, Pak. belajar banyak ya. Nah, apalagi mana mungkin cuma webinar 1 jam ini kita bisa paham itu semua. Ya. Nah, oleh sebab itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya tahu betul apa itu Pura dan BPSS. Saya kenapa rekomendasi 2 saham ini, karena saya kenal dengan pemiliknya, saya tahu persis karakteristiknya, saya tahu persis proyeksi perusahaannya, dan mereka semuanya masih di bawah 40 tahun. Banyak pertimbangan saya, Pak, kenapa saya rekomendasi 2 ini, Pak. Berarti Pak Chandra sudah baca prospektusnya juga ya? Pasti, prospek ke depannya, Ya. corporate actionnya seperti apa. Betul. Oleh sebab itu, apalagi juga barusan IPO, Pak. Ya. Waduh, ini Harga sawah, Pak ya? harga sawah. Iya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Pak Tony, daripada Anda pusing berpikir itu karena bacaan Anda belum tentu sebanyak saya, apalagi lebih banyak Pak Tony sebagai ahli finansial, Anda pasti bingung. Jadi lebih baik justru dengan kita mengajak Anda ke sini, Anda di sini akan kami arahkan untuk ke dalam edukasi, pelatihan, dan menabung, Pak. Betul. Jadi saya buat satu komunitas di sini, yang mana di sini penuh dengan edukasi menabung saham, dan kami juga ada pelatihan supaya Anda semua di sini paham bagaimana sih Anda menjadi seorang investor, ya. Nah, oleh sebab itu Pak Tony, saya mengajak Anda semua untuk langsung melihat kelas kami berikutnya, dan tentunya dengan syarat Anda langsung menjadi membership kami. Kami buka membership, Pak.
Jadi nggak cuma ngomong doang Pak. Kalau cuma lihat YouTube, webinar, nggak ada prakteknya nggak guna Pak. Tidak hanya sampai di knowledge ya Pak. Tidak sampai di knowledge. Harus sampai ke skill. Sampai ke skill. Betul. Skill itu berarti butuh praktek. Butuh Pak. action Pak. Butuh action. Iya. Benar sekali. Nah, jadi kalau Anda cuma nonton doang, Anda cuma dapat knowledge ngapain? Anda nggak pernah merasakan. Nah, ketika Anda langsung praktek, nah di sini membership kami mulai dari angka Rp500.000 saja. Tapi Rp500.000 ini apa saja yang akan Anda dapatkan? Nomor satu, Anda akan dapatkan edukasi, Anda akan dapat pelatihan, dan yang mana kami bahas berdua lebih dalam. Biasanya kelasnya ini mahal loh guys. Ya, Anda harus tahu. Cuman Pak Tony di sini ya seperti Anda lihat.